Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat tantri yang bertugas dari Puskesmas ya. Sebelumnya saya mendapatkan data dari Puskesmas bahwa di desa Bapak mengalami angka kejadian COVID yang lumayan tinggi ya. Jadi di desa Bapak mengalami memasuki zona kuning. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya? Belum, Mbak. Baik. Jika belum mengetahuinya, saya akan mencatat nama dan umur Bapak dan Ibu. Boleh saya tahu nama Bapak? Nama saya Jajang, Mbak. Umurnya berapa Bapak? 60 tahun. Baik, untuk Ibu, Ibu siapa ya? Saminah, Mbak. Umurnya? 58 tahun. Baik. Apakah sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mengetahui apa itu COVID-19? Belum, Mbak, tapi pernah dengar dari anak saya. Tapi belum mengetahui secara rinci COVID itu apa. Baik, sebelumnya apakah Bapak dan Ibu sudah mempunyai masker untuk sebagai pelindung agar tidak tertular virus corona? Belum, ya, Mbak. Baik, jika belum saya akan memberikan masker untuk Ibu dan Bapak agar tidak terjadi penularan ya. Bisa dipakai. Baik, sebelumnya pekerjaan Bapak dan Ibu apa ya? Pesawat itu, Mbak. Petani. Oh, petani. Baik. Untuk biasanya untuk pergi ke sawah Bapak dan Ibu apakah menggunakan masker atau alat pelindung lainnya? Tidak, Mbak. Berarti kalau keluar rumah itu tidak memakai alat perlindungan diri seperti masker tersebut? Enggak. Apakah rajin untuk cuci tangan? Apa belum mengetahui tentang cuci tangan? Belum tahu. Baik, jika belum tahu mengenai COVID-19 dan cara cuci tangan, di sini saya bertugas untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada Bapak dan Ibu tentang bahaya dari COVID-19 tersebut ya. Nanti untuk prosedurnya Bapak dan Ibu cukup membaca leaflet yang saya berikan. Nanti saya akan menjelaskan jika ada pertanyaan. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung ditanyakan ya. Yang pertama saya akan membacakan mengenai apa itu pengertian dari COVID-19. Untuk COVID-19 sendiri yaitu virus yang menyerang pada anggota pada organ pernafasan kita. Jadi mengapa digunakan masker? Karena kan supaya tidak terjadi kontak langsung dengan orang lain agar tidak terkena cipratan dari entah air liur atau apapun itu. Baik, untuk cara penularannya yaitu bisa melalui droplet, kontak erat dengan penderita atau pasien yang sudah mengalami gejala-gejala tersebut, atau menyentuh permukaan atau benda apapun yang sudah terkontaminasi dengan virus ya Bapak Ibu. Untuk droplet sendiri yaitu ditularkan melalui percikan yang saya bilang tadi. Percikan jika orang tidak menggunakan masker itu kan berbahaya, sedangkan Bapak dan Ibu memasuki lanjut usia dan belum mengetahui tentang bahaya apa saja yang dapat ditimbulkan dari COVID-19 tersebut. Dan selanjutnya untuk kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan, atau cium pipi kanan, cium pipi kiri itu dapat menyebabkan terjadinya penularan COVID. Jadi untuk sekarang dimohon jangan saling berjabat tangan boleh, tapi sebaiknya jika dari pergi atau pulang dari manapun sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu. Jangan sentuh keluarga sebelum mandi dan bersih-bersih badan tersebut. Selanjutnya yaitu menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi seperti alat-alat yang sering digunakan itu sebaiknya sebelum menyentuh benda-benda itu kita cuci tangan terlebih dahulu. Makanya cuci tangan itu perlu dan penting Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu gejala atau tanda COVID. Jika Bapak Ibu mengalami gejala yang
signifikan, yaitu demam. Biasanya demam itu lebih dari 38 derajat Celcius. Itu demamnya terlalu tinggi, jadi dapat menyebabkan COVID dan disertai dengan gejala-gejala lainnya, yaitu seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Karena kan COVID-19 itu menyerang pada organ saluran pernafasan, jadi dapat menyebabkan batuk dan pilek. Selanjutnya, jika bapak dan ibu mengalami sesak nafas dan lesu berkepanjangan, itu juga termasuk bisa dicurigai tanda dan gejala mengenai COVID tersebut. Selanjutnya yaitu cara pencegahannya. Bapak dan ibu bisa tinggal di rumah saja, hindari berkerumun atau berpergian jauh. Apakah bapak dan ibu sering berpergian jauh atau ke rumah anaknya atau bagaimana? Tidak, cuma sawah. Baik, ke sawah saja. Selanjutnya yaitu jaga jarak. Jika bapak dan ibu pergi ke tempat keramaian atau menghadiri acara apapun itu, tolong jaga jarak biar tidak terjadi kontak langsung dengan pasien atau yang mengalami tanda dan gejala COVID. Selanjutnya, gunakan masker sesuai SNI. Jadi agar tidak saat orang lain ada cipratan atau benda asing yang dikeluarkan itu dapat tidak langsung terserap oleh kita. Selanjutnya yaitu sering cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun itu dapat mematikan virus dalam 20 menit. Makanya untuk di rumah tolong sediakan alat untuk cuci tangan dan sabun supaya terhindar dari COVID-19 ya. Selanjutnya yaitu hindari menyentuh wajah pada area-area seperti hidung, mulut, dan mata itu jangan sampai menyentuh kecuali pada saat tangan Anda sudah bersih. Jadi sebelum menyentuh apapun itu diharapkan cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya rutin mandi setelah bepergian. Jadi sebelum bepergian Bapak Ibu mandi dan setelah bepergian Bapak Ibu juga mandi, dan jangan menyentuh apapun sebelum mandi. Jadi tidak terkena virus dari di luar sana. Selanjutnya hidup sehat dengan cara berolahraga, makanan bergizi, dan mengkonsumsi buah-buahan dan vitamin C agar bapak dan ibu terhindar. Soalnya kan bapak dan ibu usianya sudah lanjut dan usia tersebut itu rentan terkena virus. Baik, apakah bapak dan ibu sudah mengetahui dan sudah paham? Baik. Selanjutnya saya akan mengajarkan teknik cuci tangan yang benar kepada bapak dan ibu, nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari agar terhindar dari penyakit ya bapak ibu. Maaf, saya akan membuatkan langkah yang pertama yaitu telapak tangan dengan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci seperti ini, ibu jari, ya, bergantian ya bapak ibu. Selanjutnya mengkuku atau melingkar di telapak tangan bergantian dan selesai. Jadi langkah tersebut bisa diterapkan baik sebelum makan atau sesudah makan atau dari bepergian dari manapun. Usahakan untuk mandi terlebih dahulu dan cuci tangan agar tidak terjadi penularan COVID-19. Baik, apakah bapak dan ibu sudah mengerti? Sudah. Nanti untuk cuci tangannya tolong diterapkan, dan untuk memakai masker jika bepergian yang sekiranya tidak penting dan tidak perlu jangan bepergian, dan untuk bepergian tolong menggunakan masker agar bapak dan ibu terhindar dari virus corona. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, saya izin pulang. Nanti ibu dan bapak bisa jika ada yang kurang paham bisa dibaca lagi untuk leafletnya. Baik, kalau begitu saya permisi ya bapak ibu. Terima kasih atas partisipasinya ya bapak ibu.
Kalau begitu saya permisi. Jadi Mbak, selamat pagi. Pagi.